Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah hal baik yang akan datang ke kamu di 7 hari ke depan. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya buat kamu ya. Hal baik yang akan datang ke kamu di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Wow, aku melihat di 7 hari ke depan, a new romantic cycle began. Ada, keromantisan kamu yang akan kamu mau awali. Ya, ini satu hal yang baru ya tentang cinta kamu ya. Mungkinkah di sini akan datang cinta baru atau perasaan ya yang begitu sangat membuat kamu bahagia? Ada new moon in Libra. Nah, jadi mungkin saja ya di 7 hari ke depan bagi kamu yang single ini menemukan cintanya. Atau bagi kamu yang sudah menikah, kamu akan ngerasa sangat dicintai oleh pasangan kamu. Ada sebuah keromantisan yang kayak inilah yang aku tunggu-tunggu, kebahagiaan seperti ini gitu loh ya. Nah, mungkin saja bagi kamu yang mungkin lagi berkonflik, ada awal baru yang akan dimulai kembali. Dia mungkin akan berbaikan lagi ke kamu, dia akan minta maaf lagi ke kamu ya. Dia akan memulai sesuatu hal yang intinya hal yang saat ini akan dia ulang kembali bersama kamu. Tapi dalam versi dia yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga ya, aminkan saja. Oke? Dari sini aku juga melihat you and your loved ones are set. Nah, new moon in Cancer. Jadi kamu dengan dia itu saling mencintai ternyata ya. Makanya kalau ada konflik pun kamu akan bersatu kembali. Sering berantem ya atau sering berkonflik nih, sama aja ya. Tapi pada akhirnya akan baikan lagi. Ya, di situ kita bisa lihat kok bisa ya? Kalau udah berantem ya udah berantem aja, nggak baikan gitu ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Sering berantem, terus baikan lagi, ya itu pertanda mungkin saja takdir. Kamu dengan dia ditakdirkan untuk bersama. Tapi ada proses yang mungkin akan kamu lewati dulu, ya. Sampai kamu nantinya di titik jenuh dalam berkonflik dan akhirnya lebih banyak untuk ya udah deh ngapain juga kita berkonflik gitu. Jadi di 7 hari ke depan ya, kamu akan merasakan bahwasanya ternyata aku mencintai dia ya, aku nggak bisa jauh dari dia. Ya ternyata konflik kita ini memperkuat cinta antara kita berdua gitu loh. Itu yang mungkin akan kamu rasakan nanti ya. Oke? Aku bilang juga di sini ada new moon in Virgo, a time to give rather than text. Ya, ada waktunya kamu untuk bisa memberi sebuah tindakan ya, untuk bisa memberi gitu loh. Memberi apa? Memberi maaf. Ya, mungkin saja beberapa dari kamu selama ini mungkin ada rasa sakit hati, rasa kayak benci ya. Tapi di 7 hari ke depan aku melihat waktunya kamu untuk memberikan sebuah hal yang baik untuk hubungan ini atau untuk diri kamu ataupun untuk kita ke depannya. Ya, itu yang mungkin kamu pikirkan saat ini. Jadi akhirnya di 7 hari ke depan kamu merasa ada keinginan yang begitu kuat ya untuk memaafkan atau untuk meminta maaf. Ya, saat mungkin jika kamu berkonflik ya, jika kamu benar-benar ada hubungan yang benar-benar kayak udah sulit untuk diperbaiki, tapi mungkin dengan merendahkan ego ya kita bisa untuk memaafkan ya. Mungkin itu yang akan terjadi nantinya di 7 hari ke depan ya. Bisa saja percintaan kamu itu udah diambang kehancuran, tapi pada akhirnya bisa diperbaiki lagi
Karena dengan apa? Dengan ada rasa cinta dan kita bisa memaafkan. Begitu, oke? Kalau kita bisa memaafkan, hati kita akan begitu lega. Hati kita akan begitu damai ya. Hati kita akan begitu tenang jadinya. Ada don't let pride get in your way. Ya, jangan biarkan ego kamu ini menghancurkan jalan kamu nantinya. Nah, ini yang mungkin dikatakan oleh kartu ini gitu loh. Jadi seolah-olah kartu ini mengingatkan kepada kita ya, bahwasanya janganlah kita seperti itu gitu ya. Intinya ada kesombongan di sini pada diri kamu ataupun pada diri dia, karena ini juga bisa vice versa. Nah, jadi mungkin di 7 hari ke depan ada hal baik yang akan datang kepada kamu, bahwasanya kamu akan bisa menghilangkan kesombongan, keangkuhan, keegoan gitu ya. Kamu akan bisa mengontrolnya. Namanya manusia, mungkin kamu beranggapan, Kak, aku ini nggak sombong loh Kak, aku ini nggak angkuh loh Kak, aku ini nggak ego loh Kak gitu. Itu terkadang kita nggak sadar. Nah, dengan kita mempertahankan pendirian kita, mungkin kita tidak memaafkan, itu juga suatu keegoan ya, atau suatu kesombongan. Kenapa sih Tuhan aja memaafkan, kenapa kita enggak gitu ya. Nah, itu juga suatu gambaran kesombongan pada diri kita ya. Jadi, tapi aku lihat ya, di 7 hari ke depan kamu akan bisa menghilangkan energi-energi negatif itu. Oke? Di sini ada meditasi and contemplate ya, new moon in Pisces. Aku melihat pada akhirnya kamu mencoba untuk merenung, kamu mencoba untuk menyadari gitu ya. Oh, yang aku lakukan ini salah ya. Nah, ternyata disitulah ada perubahan baik pada kehidupan kamu, pada diri kamu ya. Yang tadinya kamu ngerasa hidup kamu itu kayak sulit diperbaiki karena banyak pengaruh negatif ya, banyak pengaruh hal-hal yang mungkin yang sebenarnya kamu juga tidak suka, tapi hati kamu kayak cenderung untuk menerima energi negatif itu gitu loh. Tapi pada akhirnya kamu cepat sadar, kamu ngerasakan ya, aku tidak boleh begini, aku tidak boleh begitu. Sehingga apa yang kamu lakukan, hal-hal baik itu membuat kebaikan juga pada kamu ke depannya. Nah, kita akan coba lihat di masa depan itu seperti apa. Apa yang terjadi? Hal baik apa lagi yang mungkin akan kamu dapatkan? Kita akan cek di kartu tarot ini ya. Oke, fokus kepada kartu ini. Jika kamu membayangkan atau memikirkan seseorang, maka energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa ya. Oke. Nah, kita akan coba cek di sini. Seperti apakah yang akan terbaca untuk kehidupan kamu ke depan? Karena sepertinya ada hal baik juga ya, akan ada cinta yang datang kepada kamu. Karena di sini sudah dikatakan a new romantics. Oke, ada di Chariot. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke, ada kartu Death, ada Scorpio. Oke, ada Devil, ada di Emperor. Ada kartu The Fool. Nah, Gemini. Terus di sini aku juga melihat ya, Aries, Leo, Sagi juga udah tadi ya. Nah, itu zodiak yang orang yang terkoneksi dengan kamu atau orang yang kau fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan ini, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, jadi di sini aku melihat ada di Chariot. Nah, di Chariot ini sepertinya akhirnya kamu menyadari ada sebuah kesalahan yang mungkin selama ini yang terjadi pada kehidupan kamu. Ya mungkin kamu yang merasa hidup kamu itu apa ya, kayak baik-baik saja. Ternyata ya setelah banyak yang terjadi, kamu baru menyadari ya, untuk memperbaiki semuanya, kamu bertransformasi ya, kamu sudah tahu nih hal baik, hal buruk yang harus kamu lakukan ya. Nah, mungkin saja aku melihat dengan adanya kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan ya, hal-hal positif yang sudah kamu lakukan, sehingga banyak mungkin orang-orang yang merasa kayak bangga kepada kamu. Nah, ini juga hal baik ya. Terus banyak juga beberapa dari mereka itu yang datang kepada kamu untuk mengucapkan atau mengungkapkan rasa kagumnya ke kamu ya. Karena kamu itu mungkin bisa dikatakan orang hebat, orang yang pintar, cerdas ya. Nah, ini aku rasakan. Emang sih di sini ada Three of Swords.
Ya, pada awalnya memang sih hati kamu itu kayak pernah disakiti, pernah dilukai, pernah dikhianati, bahkan kamu ingin move on aja itu kayak sulit banget gitu ya. Karena mikirnya begini, aku itu sudah lama menjalin hubungan dengan dia, tetapi tiba-tiba aja dia nyakitin aku, dia ghosting aku ya. Itu kan membuat aku kayak depresi, membuat aku sakit hati. Apalagi di sini kan ada tiga pemikiran ya, tiga energi. Jadi ternyata dia sudah menghadirkan orang ketiga. Itu yang membuat kamu kayak terluka banget ya. Tapi pada akhirnya kamu tahu, oh ini nggak baik aku pikirkan, aku ini nggak bagus aku pertahankan gitu ya. Rasa sakit, aku nggak boleh fokus kepada masalah ini lagi gitu. Ya, nah makanya sekarang aku melihat kamu mulai mencoba untuk membenahi diri, introspeksi diri, bertransformasi ya. Dan pada akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan, kebanggaan pada diri kamu ya. Begitu. Sehingga rasa sakit ini akan hilang seketika. Oke. Di sini aku melihat lagi. Untuk kartu berikutnya. Ada Ace of Cup. Ini ada sebuah cinta yang mungkin akan datang kepada kamu, hal baik ya. Nah, inilah mungkin karena perubahan kamu tadi. Perbaikan-perbaikan dalam diri kamu yang sudah kamu lakukan membuat ya banyak orang-orang yang mulai merasakan cinta ke kamu. Nah, justru ada salah satu di antara mereka yang kayak cintanya itu kayak berlebih banget gitu ya. Ya bahkan mungkin sampai over gitu ya. Nah, ini juga agak baik ya terlalu over, tapi aku melihat seseorang ini bisa mengendalikannya. Arti kata dia tidak ingin membuat kamu bersedih, dia tidak ingin membuat kamu terluka. Dia seperti ingin membahagiakan kamu selalu membuat kamu tersenyum. Ini keinginannya dia, ya. Keinginan dia terhadap kamu. Oke. Nah, aku juga melihat ya, di sini ada Six of Wands juga. Cinta ini aku merasa ya seseorang ini mungkin sudah lama ya menginginkan untuk datang ke kamu, atau bahkan ada yang beberapa dari dia itu berasal dari masa lalu ya. Ya mungkin dia pernah terkoneksi dengan kamu, entah itu dia jadi teman kamu dulunya, teman sekolah, teman masa kecil, atau teman kerja ya. Dia seperti dia punya perasaan itu sudah cukup lama ke kamu, karena di sini ada Six of Wands. Ya, perasaan itu seperti ingin dia ulang kembali. Ya, mungkin saja ada pertemuan antara kamu dengan dia yang membuat akhirnya rasa itu ya kembali muncul, dan hubungan antara kamu dengan dia itu kembali bersama gitu loh. Ya mungkin ada cara Tuhan semesta yang mempersatukan antara kamu dengan dia. Seperti takdir. Takdir mempersatukan antara kamu dengan dia. Ya, nah itulah jodoh. Terkadang kita nggak tahu ya, itu rahasia Tuhan. Ya, kita sudah berusaha untuk melupakan dia. Apalagi kalau kita sudah pernah disakiti. Tapi kalau takdir yang berkata kita bersatu dengan dia, ya, hati kita akan bisa menerima dia. Seberat apapun, sebesar apapun kesalahannya dia, ya, kita akan bisa menerima dia. Itulah takdir. Ya, kita tidak bisa memilih. Ya, tapi kita bisa memilih juga untuk berbuat kayak untuk menerima gitu loh, menerima dan berserah kepada Tuhan. Ya, itu salah satu jalan agar kita bisa mencapai kebahagiaan. Karena Tuhan yang akan membolak-balikkan hati kita. Ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini ada kartu Death. Kartu Death ini adalah gambaran suatu hal yang sudah berakhir antara kamu dengan dia. Sudah berakhir. Ada hubungan sudah berakhir ya. Sudah berakhir, jadi tetapi berakhirnya hubungan ini ternyata itu adalah proses. Proses di mana kamu atau dia yang menyadari, oh ternyata aku nggak bisa nih hidup tanpa kamu. Oh ternyata aku tidak bisa jauh dari kamu ya. Ternyata aku begitu egois ya. Ternyata aku begitu jahat ya sama kamu gitu. Jadi seseorang itu kayak benar-benar merasa kayak apa ya, aku butuh kamu. Sehingga dia mulai kembali ke kamu lagi. Dia datang lagi ke kamu. Ya, membuat akhirnya semua itu berubah. Dia ingin merubah diri dia karena kamu. Dia ingin jauh lebih baik untuk kamu ya. Dan dia ingin membahagiakan kamu di sini. Ya, dia ingin bangkit kembali sebagai seseorang yang benar-benar yang terbaik menurut kamu gitu loh. Oke. Nah, ini ada di Mirror. Dia seseorang yang sudah menjadi bijaksana. Tapi ada sedikit yang membuat dia itu kayak menjadi bukan obses ya, kayak posesif gitu ya. Sebenarnya saat dia sudah memiliki kamu, dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia lagi, katalah. Dia akan menjaga kamu sebaik mungkin. Ini yang diinginkan dia, ya. Nah, di sini ada kartu The Fool. The Fool adalah suatu fase baru yang akan mungkin dia lewati bersama kamu. Itu keinginannya dia, ya. Dia punya keinginan. Ini hal baik ya tentang cinta. Kalau aku lihat di sini tentang cinta ya. Jadi ada hal baik ya, dia akan mulai hubungan bersama dengan kamu dan dia akan lebih berhati-hati lagi.
menjaga kamu, merawat kamu ya, menyayangi kamu ya. Dia akan sangat berhati-hati sekali. Dia tidak akan membiarkan nantinya kamu terluka ya, baik oleh siapapun, entah itu oleh dia sendiri atau dari teman-teman atau dari keluarga atau dari siapapun. Dia tidak akan membiarkan. Ibarat kata itu dia akan jadi pahlawan buat kamu ya. Nah, ini yang terbaca. Oke? Nah, ini mungkin hal baik yang akan muncul ke kamu. Semoga aja ya antara kamu dengan dia bisa bersama, bisa bersatu. Semoga ya, aminkan saja. Nah, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.